Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Frilia dengan NIM A01233076. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Kuku Kurniawan, STMM. Pada pemaparan kali ini, saya mengambil topik yaitu perencanaan optimalisasi lahan parkir menggunakan pola parkir efektif sudut 90 derajat. Pemaparan materi kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, dan 5. Tinjauan pustaka. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan sehingga kebutuhan fasilitas parkir semakin tinggi, terutama pada kawasan dengan aktivitas padat. Keterbatasan lahan dan pengaturan parkir yang belum optimal menimbulkan berbagai permasalahan seperti parkir tidak teratur, gangguan sirkulasi, serta penurunan kenyamanan. Selain itu, kapasitas parkir yang tersedia seringkali belum mencukupi dan tata letak parkir belum efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pola parkir, di mana pola parkir sudut 90 derajat mampu meningkatkan kapasitas lahan. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih optimal agar penggunaan lahan parkir menjadi lebih efektif dan efisien. Pembahasan berikutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik parkir pada lokasi penelitian. Karakteristik parkir meliputi volume, durasi, akumulasi, dan indeks parkir. Rumusan masalah yang kedua yaitu berapa kapasitas dan kebutuhan ruang parkir berdasarkan kondisi existing. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana tingkat efektivitas pola parkir yang digunakan saat ini. Rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana perbandingan kapasitas lahan parkir berdasarkan variasi sudut parkir pola 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan rumusan masalah yang kelima yang terakhir yaitu bagaimana perencanaan optimalisasi lahan parkir dengan menggunakan pola parkir sudut 90 derajat untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diambil dari rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, yaitu 1. Mengetahui karakteristik parkir pada lokasi penelitian, 2. Menentukan kapasitas dan kebutuhan ruang parkir berdasarkan kondisi existing, 3. Mengevaluasi efektivitas pola parkir yang digunakan saat ini, 4. Mengetahui perbandingan kapasitas parkir berdasarkan variasi sudut pola parkir, dan tujuan yang kelima yaitu mengetahui optimalisasi lahan parkir dengan menggunakan pola parkir sudut 90 derajat untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu 1. Memberikan kontribusi dalam analisis karakteristik parkir dan penerapan satuan ruang parkir atau SRP. 2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian optimalisasi lahan parkir. 3. Memperkuat teori mengenai hubungan antara pola parkir dengan kapasitas ruang parkir. 4. Memperluas pemahaman tentang integrasi aspek geometri parkir, perilaku pengguna, dan kebutuhan ruang. Untuk selanjutnya yaitu manfaat praktis, yaitu 1. Menjadikan acuan bagi pengelola fasilitas dalam mengoptimalisasi lahan parkir. 2. Membantu perencana dalam menentukan kapasitas parkir sesuai kebutuhan di lapangan. 3. Mengurangi permasalahan parkir seperti kemacetan internal dan parkir sembarangan. 4. Meningkatkan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan pengguna fasilitas parkir. Yang kelima yaitu mendukung peningkatan kinerja sistem sirkulasi kendaraan di area parkir. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Saya mengambil beberapa jurnal
Di antaranya yaitu 1. Jurnal evaluasi kebutuhan lahan parkir pada gedung SMA Negeri 1 Banyuwangi yang diteliti oleh Muhammad Irfai Supriyanto, Wahyu Nariswari, dan Muhammad Hilmi pada tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan bahwa lahan parkir existing tersebut belum mampu menampung kebutuhan kendaraan siswa. Karena nilai indeks parkir lebih dari 1, yaitu melebihi kapasitas parkir atau overload. Jurnal yang kedua yaitu analisis kebutuhan lahan parkir minimarket di Kecamatan Garut, Kota, yang diteliti oleh Siti Yasmin Galilah Gaitsah dan Ida Farida pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu kebutuhan parkir dipengaruhi kuat oleh luas minimarket. Semakin besar minimarket, maka semakin besar kebutuhan parkir dan dapat diprediksi dengan model regresi linear. Untuk jurnal selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan penataan ruang parkir kendaraan roda 2 di kantor pusat PT Fuboru Indonesia yang diteliti oleh Didik Nasruddin, Insinyur Heri Widiarto, MSc, dan Aditya Rizkyardi STMT pada 2022. Hasil penelitian tersebut yaitu parkir tidak mencukupi, perlu penambahan lahan, serta penataan ulang. Untuk jurnal selanjutnya yaitu analisis karakteristik parkir terhadap kebutuhan ruang parkir di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura yang diteliti oleh Amos P. dan Petrus Bahtiar dan Johni J. pada tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kapasitas hampir cukup tapi tetap perlu penataan ulang dan tambahan SRP. Karena durasi parkir antara 1-2 jam dengan indeks parkir motor yaitu 90,4%, masih di bawah 100%, dan kebutuhan parkir yaitu 46 SRP untuk mobil dan 88 SRP untuk motor yang sudah melebihi kapasitas. Untuk solusinya yaitu penataan ulang dengan mobil cukup menjadi 61 SRP, motor dipindahkan ke dalam area pasar yaitu 108 SRP, dan untuk pola yang digunakan yaitu pola 90 derajat yang paling efektif. Untuk jurnal yang terakhir adalah analisis kebutuhan ruang parkir pada toko buku Gramedia Jalan Manyar, Surabaya yang diteliti oleh Amrita Winaya, Rahma Nindya, Agus B. Siswanto, dan M. Afif Salim pada 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parkir overload sehingga butuh tambahan ruang parkir. Sekian pemaparan tugas metodologi penelitian kali ini yang menjelaskan bab 1 dan bab 2 dengan topik pembahasan yaitu perencanaan optimalisasi lahan parkir menggunakan pola parkir efektif sudut 90 derajat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.